Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Rumah Sakit USU. Hari ini kita akan membahas mengenai perawatan kulit pada usia lanjut atau yang disebut lansia ya. Bersama saya Dr. Ridona Tambunan dan narasumber kita Dr. Ade Arhamni MKet SPKK. Selamat siang dokter. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat selalu ya, sahabat podcast USU. Ya, jadi dok, kita ini kan bahasannya mengenai perawatan kulit pada lansia, begitu ya dok. Nah, jadi kalau dari kulitnya sendiri itu ada bedanya nggak dok dengan usia produktif gitu ya, mungkin dengan anak-anak dengan si usia lanjut ini? Ya, tentunya terdapat perbedaan ya, dengan bertambahnya usia, tentunya banyak perubahan yang terjadi pada semua organ, termasuk juga kulit, yang antara lain misalnya terdapat penurunan dari daya regenerasi kulit atau daya perubahan kulit, kemudian penurunan vaskularisasi atau perdarahan ke kulit, kemudian kulit jadi tampaknya lebih tipis dan kemudian kering. Itu disebabkan oleh asam lemak yang berkurang dan juga adanya jumlah jaringan elastis yang berkurang. Sistem imun di kulit juga mengalami pengurangan dan gangguan dari sawar kulit juga bisa terganggu. Jadi perbedaan ini tentunya membutuhkan perawatan yang khusus untuk usia manula. Ya, jadi untuk perawatannya itu sendiri seperti apa ya dok yang dibutuhkan? Iya, perawatan kulit sendiri ini terdiri dari 4 bagian besar. Yang pertama adalah membersihkan kulit. Membersihkan kulit pada usia lanjut itu sebaiknya kekerapannya dikurangin dengan minimal 1 kali sehari dengan menggunakan sabun, di mana sabun ini juga yang tidak mengandung antiseptik, kemudian diupayakan yang mengandung pelembab, kemudian dengan pH 4 sampai dengan 5,5, kemudian dibasuh dengan air yang dengan suhu normal, di mana tidak dianjurkan yang dengan menggunakan air hangat ataupun air panas. Kemudian dalam pengeringan badan itu juga menggunakan handuk yang lembut, kemudian juga dengan tidak menggosok tapi dengan menepuk-nepuk. Kemudian rawatan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga kelembaban ataupun menghidrasi kulit. Itu dengan cara dapat kita lakukan dengan mengoleskan pelembab sehabis setelah mandi. Setelah mandi ya dok. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga itu dengan cara dengan proteksi kulit. Jadi apabila orang tua atau keluarga kita yang sudah usia lanjut ingin keluar rumah, sebaiknya itu menggunakan topi, menggunakan kacamata, kemudian juga bisa mengoleskan tabir surya sebelum keluar rumah. Kemudian yang keempat adalah menjalankan pola hidup sehat, di mana makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur, tidak merokok ataupun tidak minum alkohol. Begitu ya dok ya. Jadi gimana nih dok? Tadi kan dokter sebutkan misalnya untuk pakai sabun itu yang tidak ada kandungan antiseptiknya gitu ya. Sedangkan kita ini kan sekarang ini lagi masa pandemi gitu ya dok ya. Nah itu jadinya kan pasti mungkin ya dok ya akan lebih sering nih misalnya keluar terus kembali lagi pulang ke rumah mungkin 2-3 kali jadi lebih sering mandi. Itu gimana dok? Iya, memang diupayakan dari mulai frekuensi mandi juga pada usia lanjut itu berkurang dikarenakan lemak esensial daripada kulit itu bisa berkurang ya, disebabkan oleh sabun yang mengandung antiseptik,
maupun kekerapan mandi, Benar. apalagi nanti disertai mandinya dengan menggunakan air Air hangat hangat. gitu. Karena udah usia lanjut gitu ya, Dok, Iya, ya, lebih jadi dingin gitu iya, ya. ya Iya, iya. memang ya sesuai dengan usianya. Tentunya aktivitas keluar biasanya sudah banyak berkurang gitu. Selain mungkin untuk menjalankan pola hidup sehatnya. Begitu ya, Dok, ya. Eh, Kemudian kalau untuk mungkin treatment khusus gitu, Dok. Misalnya kalau sudah ada keluhan seperti karena ya itu ya, Dok, mungkin tidak memakai sunscreen, tidak mungkin mandinya dengan air hangat, terus juga mungkin asupan gizinya juga kurang seimbang. Itu gimana, Dok? Iya, jadi penyakit kulit yang sering kita temukan di poliklinik itu yang pertama itu bisa kulit kering, ya. Kulit kering itu sesuai dengan bertambahnya usia, kemudian juga misalnya kurang merawat, uh, di mana ini bisa mengurangi kemampuan kulit untuk menahan air. Dimana kulit kering ini akan tampak seperti kulitnya jadi bersisi, kemudian retak-retak dan mudah pecah. Nah, ini bisa kita tangani atau dilakukan dengan memberikan mandi tadi seperti yang dianjurkan, kemudian mengaplikasikan pelembab setelah selesai mandi. Itu kulit kering. Kemudian gatal. Nah, gatal juga cukup sering ditemukan pada usia lanjut, di mana gatal ini bisa terjadi karena kulit kering tadi, tapi juga bisa terjadi karena penyakit kulit lain. Nah, untuk itu biasanya pasien ataupun lansia kita akan periksa terlebih dahulu apa penyebab gatalnya. Konsultasi dulu ya, Iya, Dok, ya. gitu. Intinya begitu ya, Dok. Iya. Ya, kalau untuk jadwal dokter di poli kulit itu di hari apa ya, Dok? Mungkin bisa teman-teman sobat USU bisa. Iya. Setiap hari poliklinik USU itu dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 16 itu terbuka di poliklinik USU. Di poliklinik USU Di ya. lantai 3. Dokter, kira-kira apa ya perbedaannya kalau dari premature aging dengan si pasien yang lanjut usia? Iya. Jadi memang terdapat perbedaan bahwa pada premature aging itu kan artinya penuaan kulit yang disebabkan oleh faktor luar. Sementara kalau kulit lansia ini adalah kulit pada usia lanjut, di mana premature aging itu sangat dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya kebiasaan diet yang Lifestyle tidak gitu ya, baik, Dok, ya. iya. Kemudian juga merokok, kemudian alkohol. Sementara kalau kulit menua itu disebut dengan biological aging. Jadi artinya penuaan kulit yang disebabkan oleh waktu biologis dari kulit itu sendiri, di mana ini dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun dari luar. Di mana kulit pada usia tua ini dari faktor dari dalamnya itu terdiri dari genetik, kemudian hormonal. Kemudian untuk faktor dari luarnya sendiri itu dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya pajanan sinar matahari, kemudian lifestyle tadi. Begitu ya, Dok, ya. Jadi kalau untuk solusinya seperti apa, Dokter? Solusi untuk solusi pada kulit lansia, selain dari perawatan kulit yang sejak dini yang baik dan benar, pencegahan begitu iya, ya, Dok, ya. Perawatan kulit yang baik dan benar dilakukan sejak dini, di mana ini bisa
mengurangi bisa menambahkan kualitas hidup dari lansia, dan juga mengurangi angka kesakitan terhadap penyakit kulit, walaupun penyakit kulit sendiri ini tidak menyebabkan fatal ya ataupun kematian. Ya, benar. Kalau untuk kasus-kasus yang sering dijumpai itu seperti apa, dokter? Iya, kasus yang sering dijumpai selain yang tadi, yaitu kekeringan kulit, kemudian juga gatal pada lansia. Selain itu juga ditemukan penyakit kulit infeksi. Jadi penyakit kulit infeksi ini bisa disebabkan karena imunitas yang menurun. Misalnya salah satu contohnya pada infeksi virus itu bisa terjadi herpes zoster. Kemudian pada infeksi bakteri misalnya bisa terjadi folikulitis atau bisul. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian pada infeksi jamur bisa terjadi kadas atau kurap dan sebagainya. Kemudian kalau pada investasi parasit bisa terjadi yang kita bilang dengan kecacingan atau cutaneous larva migrans, kecacingan di kulit. Itu untuk infeksinya. Kemudian bisa terjadi juga gangguan pada luka pada daerah yang terkena tekanan terus-menerus. Misalnya pada lansia yang telah mengalami gangguan mobilitas karena pressure yang berulang-ulang atau tekanan yang berulang-ulang, itu bisa menyebabkan luka di tempat yang terjadi tekanan. Kemudian juga bisa terjadi gangguan seperti kanker kulit, baik itu bersifat jinak maupun itu bersifat ganas. Yang jinak sendiri itu contohnya bintil-bintil hitam di permukaan kulit yang kita sebut dengan seborrheic keratosis, kemudian gangguan pigmentasi. Kemudian yang untuk yang ganasnya kadang juga ditemukan adanya basalioma maupun karsinoma sel squamosa. Baik dokter, untuk sebagai penutup ya, kira-kira dokter ada nggak pesan-pesan untuk lansia kita? Iya, sahabat Rumah Sakit USU, penuaan kulit itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi dengan perawatan kulit secara dini yang tepat, kemudian dengan pola hidup yang sehat, itu akan memperlambat penuaan kulit dan akan meningkatkan kualitas hidup di masa lansia. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ade. Terima kasih juga Dokter Ridona dan juga sahabat Rumah Sakit USU. Baik, selesai sudah podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Terima kasih.